Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Baik, untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema amalan di bulan Rajab. Benarkah bid'ah? Masya Allah. Sebelumnya kita udah bahas amalan yang pertama, yaitu tentang doa menyambut di bulan Rajab. Kedua, menjalankan ibadah umroh di bulan Rajab. Yang ketiga, bersedekah di bulan Rajab. Yang keempat, puasa di bulan Rajab. Selamat ya Mikdam. Kenapa Ustaz kita Maulana? jadi umroh di bulan Rajab. Masya Allah. Masya Allah. Tanggal 17 kita berangkat. Ya, berarti kita masih dapat bulan Rajab. Mudah-mudahan dilancarkan, mohon doanya. Amin. Umroh makbulah insyaallah. Baik, nah tadi juga ada pembahasan. Aku kan tadi istighfar tuh kanan kiri pakai digital, satu lagi pakai tasbih. Tasbihnya pink lagi. Nah, tadi aku tuh ditanya, yakin nggak itu sunnah atau bid'ah, kata Ustadz Maulana. Kan aku langsung deg-degan. Iya. Nah, biar nggak salah, langsung aja kita tanya sama Ustadz AR nih. Ustadz Afwan izin bertanya. Ini benar nggak sih katanya kalau di bulan Rajab ini kita dianjurkan memperbanyak istighfar, dan benarkah ada lafaz khusus istighfar yang dibaca pada bulan Rajab, dan kira-kira berapa kali nih bacanya nih? Nah, ini mohon penjelasannya Guru. Siap. Izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bang Mikdad, bismillahirrahmanirrahim. Benarkah ada istighfar secara khusus? Banyak istighfar yang dikhususkan Rasulullah SAW di waktu-waktu tertentu, dan ada faidah dan fadilah tertentu juga. Nah, sebagian guru-guru kita mengajarkan Rabbighfirli wa tub alayya. Nah, ini diantaranya Rabbighfirli wa tub alayya innaka anta tawwabul ghafur. Dibaca 100 kali. Itu ada secara khusus penyebutan 100 kali. Cuma guru-guru kita mungkin ingin memudahkan kita. Baca ini aja di bulan Rajab, karena apa? Simpel dia. Dan faidah dari hadis ini luar biasa. Doa ini luar biasa. Kita minta istighfar, pengampunan, kita minta pertaubatan kepada Allah. Dan tentang riwayat ini sangat kuat riwayatnya. Pertama, ulama kekinian, ada Ahmad Syakir dan ada Syekh Al-Albani juga mengatakan hadis ini sahih. Dikeluarkan Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan kedudukannya tidak perlu diragukan. Ya, Rabbighfirli wa tub alayya. Nah, kemudian tentang apakah tidak boleh membaca zikir atau istighfar yang lain? Boleh. Ada Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan sebagainya. Silakan saja. Dan membaca ini 100 kali tadi yang dikatakan Rasulullah SAW, riwayat dari Abdullah ibnu Umar, keduanya sahih. Jadi kalau mau baca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur innaka antat tawwabul ghafur, baca 100 kali. Baca, kemudian kapan kita di tempat-tempat yang terpuji, pastinya di waktu-waktu yang kita mungkin berpotensi untuk lalai. Baca ini. Nah, adapun kalau kita bicara tentang bagaimana Rasulullah SAW, jangan tanya. Beliau sehari, dalam riwayat ada dua, ada yang mengatakan 70 kali, ada yang mengatakan 100 kali istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama baluna nahnu? Harusnya, kata Syekh Atiyah Saqar, salah satu ulama di Azhar, harusnya kita orang yang lebih penting, orang yang lebih mementingkan pembacaan istighfar dan taubat itu, Bang Mikdad. Betul. Kenapa? Nahnul muznibun, kita ini pendosa. Kenapa bukan kita yang membaca? Rasulullah menjadi teladan untuk kita membaca. Yang mengatakan 70 kali, karena angka 7 seperti yang kita pernah bahas di panggung dan mimbar yang mulia ini, bahwa 7 itu angka setelah 6 sebelum 8, betul nggak? Betul. Enggak, itu yang pertama. Yang kedua adalah tufidul kasrah. Orang Arab kalau mau bilang banyak itu dibilangnya 7. Oh iya. Gitu. Baik, Itu mana baik, yang kedua, baik. Ustaz. Jadi makanya kemudian kalau kita membaca istighfar, silahkan. Mau yang mana saja. Apakah yang termasuk tadi, silahkan juga. Yang keliru sudah nggak istighfar, nyala-nyalahin. Itu keliru itu. Itu udah dia pendosa, tambah lagi dosa. Nyala-nyalahin lagi. Orang-orang. Padahal mungkin sesuatu yang kita belum tahu, ya harusnya kita belajar. Iya. Jangan lantas menyalahkan. Iya. Itu yang menjadi poinnya. Makanya sekali lagi, mulai hari ini setelah kita tahu uraian tentang apa keutamaan dan fadilah dari hal-hal yang terkait dengan ibadah, jangan lantas kita katakan ini nggak boleh, ini nggak boleh. Karena ada dalil yang bersifat umum, saudara kita menjalankan keumumannya. Ada yang mungkin hanya membatasi dengan perkara dan dalil yang khusus, maka kita tetap menghormati yang mengkhususkan dalil-dalil. Jika ada hal itu dianggap khusus oleh orang tersebut karena berdalih dengan ucapan guru-gurunya, tidak salah.
Yang salah adalah sudah tidak istighfar, Nyalah-nyalahin orang. Gitu Iya. ya. Wallahu a'lam bishawab begitu. Saya dipesangka sama guru saya jangan pernah melarang-larang orang. Bisa jadi amalannya punya dasar. Kan kita kan belum baca semua kitab. Itu dia. Kadang-kadang seperti itu sih. Ustadz Ayer, tapi mau tanya dong, ini penting banget nih. Sebenarnya kalau kita beristighfar lebih bagusnya yang mana nih? Karena kalau aku yang manual nih zaman dulu nih. Kalau Ustadz Maulana yang digital. Yang mana nih? Yang dianjurkan nih? Saya Ini lebih nggak pakai manual apa-apa lagi. nih. Saya lebih manual lagi. Iya, lebih manual lagi. Zaman Rasul kayaknya belum ada itu tuh. Bukan karena Ustadz Maulana belum geser aja ke saya yang digital. Jadi kalau ditanya bagaimana dulu para sahabat dengan tangannya. Dengan tangannya. Ada dua cara kata Imam Ibnu Hajar. Pertama dengan menggerakkan jari jempol ini, ibu jari seperti ini, atau dengan mengangkat setiap jari, ruas ini jari satu gitu. Nah ini gitu ya. Nah, adapun tentang apakah ada dalilnya tentang ini semua, ada riwayat dari Yusairah bintu Yasir, seorang wanita dari Ansar yang pernah ikut dalam Bai'atul Aqabah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaikunna bitasbih wa tahlili wa taqdis." Hendaknya kalian memperbanyak tasbih, tahlil dan memuji Allah. Maksudnya subhanallah. Kenapa? Karena di situ Rasulullah menekankan waqidna bil anamil, dan hitunglah dia dengan jari jemarimu. Gitu. Jari jemarimu. Cuma kemudian kita lihat bagaimana ini adalah ternyata wasilah. Para ulama mengatakan lil wasaili hukmul ghayah, wasilah mengikuti hukum tujuan. Kalau ini juga menjadi wasilah, maka mengikuti hukum tujuan. Kalau itu susah dilepas kayaknya. Cuma kenapa ngeping ini ya? Gitu wallahu a'lam bishawab. Ya, untuk caranya aja ya. Betul. Itu wasilah. Lil wasaili hukmul ghayah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz Ayer. Masya Allah penjelasannya. Baik, jamaah Islam yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang luar biasa ini. Selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana nih. Ustadz, nih? Ada pertanyaan lagi. Nih katanya amalan selanjutnya di bulan Rajab yang katanya kita itu cukup membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10.000 kali, maka nanti di hari kiamat itu insya Allah akan bercahaya. Wah, Masya Allah. Itu benar nggak sih Ustadz? Tapi boleh nggak kalau misalnya kita bacanya nyicil gitu? Misalnya minggu ini baru dapat 500 atau gimana? Mohon penjelasan. Kirain rumah sama motor doang dicicil. Ternyata bisa juga nih. Silakan Guru Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, tabarakallah. Izin Ustaz Ayer dan Ustaz Sam dan semua yang pengamal amal ibadah yang Masya Allah tabarakallah. Apalagi bulan ini adalah bulan Rajab. Bulan Rajab itu bulannya Allah. Sya'ban itu bulannya Nabi. Ramadan bulannya umatnya Nabi. Rajab menanam, Sya'ban menyiram, Ramadan panen. Mana mungkin bisa panen kalau tidak nanam? Mana mungkin dia bisa berpuasa dengan mudah jikalau tidak dibiasakan di bulan Rajab. Nah, dalam ketentuan ini, Masya Allah tabarakallah, perbanyaklah istighfar di bulan Rajab, perbanyaklah salawat di bulan Sya'ban, dan perbanyaklah baca Quran di bulan suci Ramadan. Di 10 awal Rajab itu adalah istighfar Rajab, karena mulianya di awalnya. Wasari'u, bersegera di awal. Sementara Sya'ban di pertengahannya. 11 sampai 20 karena ada malam nisfu Sya'ban. Sementara Ramadan di 10 akhirnya karena ada malam Lailatul Qadar. Berujuk dari sini, Masya Allah tabarakallah, hadis yang Masya Allah, himbauan buat kita semua, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Yakni karena bulannya Allah, perbanyak surah Al-Ikhlas. Ya, membaca surah Al-Ikhlas 1000 atau 10.000 atau 100.000 di hari Jumat. Sekali lagi, di hari Jumat surah Al-Ikhlas akan menjadi cahaya penerang nanti sampai di hari kemudian. Karena kita butuh cahaya, butuh tuntunan, butuh arahan, butuh bimbingan, butuh syafaat. Semoga membaca surah Al-Ikhlas ini kita akan mendapatkan kemuliaan. Amalan ibadah membaca. Bukankah membaca surah Al-Ikhlas bagaikan sepertiga Al-Quran? Sepertiga Al-Quran. Jadi ketika kita membaca 3 kali, bagaikan menghatamkan Quran. Apalagi dibacanya sampai 1000 kali. Nah, pertanyaannya, bisa nggak dicicil? Jawabannya, ya bisa. Bisa ya? Bisa dicicil. Kalau saya nyicilnya tiap hari 33 sih. Oh, tiap hari 33. Iya, jadi 33-nya itu adalah Al-Fatihah untuk kemuliaan, kemudian Al-Fatihah buat rezeki, kemudian terakhirnya adalah 33-nya ada surah Al-Ikhlas. Jadi itu bisa dicicil, jawabannya bisa dicicil. Paling bagusnya memang, karena memang kita dianjurkan tadi, maka sebanyak guru kita Ustaz Ayer menganjurkan buat juga salawatnya itu
luar biasa diperbanyak kan. Salawat. Maka dalam hal ini salawat itu pun diperbanyak, maka beriringan dengan baca surah Al-Ikhlas. Nah dari sini kalau kita baca surah Al-Ikhlas, tahu nggak surah Al-Ikhlas? Keikhlasan kan hanya kepada Allah. Sementara ini bulan adalah bulannya Allah. Nah kalau kita melakukannya otomatis memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka siapa yang dimuliakan Allah, maka akan mendapatkan kemuliaan pula. Dan caranya gimana? Caranya adalah baca surah yang paling disukai oleh Allah. Bukankah surah yang paling disukai oleh Allah adalah surah Al-Ikhlas dan juga disukai oleh Mikdad, kan? Tahu aja. Betul sekali. Dan teman-temannya Mikdad, termasuk saya. Semua orang suka surah Al-Ikhlas. Maka lengkapnya luar biasa kalau dengan kita membaca surah Al-Ikhlas, dengan membacanya akan jadi cahaya. Sekali lagi, cahaya penuntun hingga kita nanti di akhirat. Sementara kita butuh cahaya itu. Betul. Ayo, surah Al-Ikhlas itu Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bukankah ini luar biasanya bergantung hanya kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah. Waduh, bagusnya Allah. dibacanya di hari Jumat. Di hari Jumat ya, Masya Allah, baik. Tapi kalau mau tiap hari juga Nggak apa-apa. tinggal 2 kali Jumat lagi. Iya, aku mau ikutan berarti kayak Ustadz Maulana dicicil. Tapi sekarang udah nggak bisa 33 dapat kali. Jumatan nanti di Mekah nih kayaknya. Aduh, amin. Cicil. Masya Allah, sama Ustadz Maulana lagi. Baik, terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Baik, jamaah Islami Tinda, Masya Allah nih, udah banyak sekali nih pertanyaannya masuk ke media sosial Islami Tinda. Pasti udah gak sabar kan pengen pertanyaan dijawab sama guru-guru kita. Yuk, langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari Instagram @hamba_Allah. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di keluarga saya ada kebiasaan saat memasuki bulan Rajab menyembelih hewan lalu dibagikan ke warga. Tapi pas sembelihnya ada doa-doa khusus yang dibacakan. Itu jatuhnya sunnah atau bid'ah ya Ustadz? Nah, mungkin akan dijawab oleh Ustadz Cham nih. Silakan ditafadhol guru. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tabi Ustadz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ditanyakan oleh penanya ini yang sunnahnya yang mana nih? Menyembelihnya atau doa-doa khususnya? Doa-doa khusus ya kayaknya. Kalau dikatakan doa-doa khusus sebenarnya dalam hal penyembelihan ini doanya yang memang kalau Syafi'iyah itu memang dianjurkan membaca Al-Basmalah. Jadi salah satu di antara sunnah ataupun adab-adab dalam penyembelihan yang pertama kata Imam Syafi'i, saya sangat senang ketika hewan penyembelihan itu dihadapkan menghadap kiblat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga senang ketika seseorang menyembelih itu dengan menyebut nama Allah. Hendaklah dia al-basmalah, bismillah, minimal bismillah, kemudian atau bismillahi Allahu akbar ditambahin bismillahi Allahu akbar dengan menyebut nama Allah. Kenapa? Karena ada ayat ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. Jangan makan sesuatu yang disembelih tanpa sembelihan itu menyebut nama Allah. Jadi disunnahkan, tapi ini bukan kewajiban, hanya kesunnahan menurut daripada mazhab Syafi'i untuk menyebut nama Allah. Jadi karena Nabi SAW pernah bersama dengan para sahabat makan, kemudian mereka bertanya apakah ini disembelih atas nama Allah. Nabi SAW menjelaskan kepada mereka bahwa setiap muslim itu sudah ada nama Allah dalam dirinya. Yang penting ketika mau makan dia al-basmalah. Kita kan kalau keluar negeri makan steak apa segala macam kita nggak tahu, subhanallah. Tapi udah al-basmalah sebelum makannya kalau mazhab Syafi'i insyaallah masih diperbolehkan. Ya, kemudian dikatakan di sini kalau ditanyakan doanya. Nah, ini doanya nih yang harusnya dipertanyakan nih. Doa-doa sembelihannya. Kalau disembelih atas nama Allah, insyaallah bukan bid'ah. Tapi kalau disembelih atas nama sesembahan selain Allah, misalnya dia menyembelih karena satu kuburan atau satu pohon atau satu tempat yang dikeramatkan, maka ini yang berbahaya. Subhanallah. Kami kemarin sempat menghadiri salah satu acara, subhanallah, ya mereka menyembelih kambing juga, tapi karena dia milad ulang tahun, subhanallah. Jadi karena miladnya dia nyembelih kambing, bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang jangankan kambing, Nabi kalau makan itu mohon maaf dijilat jari-jarinya. Kenapa? Karena mensyukuri nikmat Allah yang sedikit itu.
ya, mensyukuri nikmat Allah. Jangan melihat sedikitnya nikmat, ya, tapi lihatlah siapa yang memberi nikmat. Siapa yang memberi nikmat? Yang maha besar, ya, Allah Subhanahu wa taala. Saking mensyukurinya itu sampai dijilatin makanan, apalagi menyembelih. Subhanallah. Jadi kalau bentuk syukuran, bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja amalan ini amalan sunnah, ya. Tapi kalau dikatakan sunnah menyembelih, tetap saja menyembelih itu adalah pada hari raya Idul Kurban atau hari tasyrik yang disunnahkan untuk menyembelih. Kemudian kapan lagi disunnahkan untuk menyembelih? Ketika ada acara resepsi. Kalau ada acara pernikahan, ya, Nabi SAW menganjurkan ya minimal sembelih seekor kambing supaya rame-rame gitu. Orang bersyukur atas pernikahan, atas halalnya sebuah hubungan. Kemudian ada walimah-walimahan, acara-acara, ya Nabi SAW senang. Apalagi Nabi SAW senang juga diundang untuk makan kambing, subhanallah. Jadi ternyata penyembelihan kalau di doanya benar-benar karena Allah aman. Tapi yang mesti diperiksa doanya seperti apa. Sayangnya pertanyaannya tidak dikasih tunjuk kita doanya. Contoh doanya. Karena kadang-kala kita dikira kalau udah bahasa Arab udah karena Allah. Padahal belum tentu gitu ya. Allah Ta'ala alam. Jangan sampai penyembelihannya itu justru menyembah bulan Rajab. Iya. Saya menyembelih binatang ini, kambing Untuk ini bulan Rajab. untuk kemuliaan Rajab. Berarti tidak menyebut nama Allah. Subhanallah. Oh, baik. Tapi ini kalau niatnya saya memuliakan bulan Rajab, bismillah, Memuliakan. Allahu Akbar, Allahumma shalli. Iya. Baik, Amin. baik. Mudah-mudahan terjawab, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Sama-sama, Syam Mas Mikdad. penjelasannya.